Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Tetap stay ya di channel Kopi Inspirasi 81. Saya berada di lahan yang notabene banyak rawanya ya. Jadi daerah ini banyak rawanya. Nanti seperti apa kita akan jelaskan bagaimana keadaan sawit di daerah rawa ini ya teman-teman. Bagaimana untung dan ruginya dan seperti apa performanya. Oke, let's go. Oke, seperti biasa di daerah yang tergenang air itu umumnya akan diberikan tapak timbun seperti ini ya. Ini namanya tapak timbun. Jadi di daerah piringan itu akan diberikan tanah ya lebih tinggi daripada area sekitarnya. Ini bertujuan supaya benih yang kita tanam itu tidak langsung terkena oleh air ya. Dengan jarak sekitar 1 sampai 2 meter. Di sini kalau kita lihat jaraknya hanya 1 meter ya. Mungkin itu pada saat menanam. Sekarang pohonnya sudah besar sehingga jari-jari dari pangkal pohon ini hanya tinggal tersisa setengah meter ya. Ya, saya kira mungkin tergerus oleh air yang di samping juga bisa dan lain sebagainya sehingga tapak timbunnya melingkarnya tinggal seperti ini. Dan ini kalau kita lihat memang bagus untuk menggunakan tapak timbunnya seperti ini. Nah, namun begini teman-teman, jika Anda ingin membeli sebuah lahan ya, sebaiknya dihindari membeli lahan yang lebih banyak rawanya ya ketimbang daratannya ya. Maka kejadiannya akan lebih membengkak pendanaannya teman-teman ya. Baik pada saat kita membuat tapak timbunnya maupun membuat paritanya. Nah, kalau kita tidak membuat parit yang dalam untuk mengalihkan atau mengalirkan air supaya tidak menggenang di area sawit, maka cara lainnya adalah menggunakan tapak timbun. Namun selama ini yang saya amati menggunakan tapak timbun seperti ini, memang sih awalnya itu efektif karena dia menghindari air tergenang. Tapi seiringnya waktu, lama-lama pohon itu membesar dan kemudian tapak timbun itu akan terlihat lebih kecil. Nah, sebenarnya bukan masalah tapak timbunnya, namun area untuk memupuk sawit tersebut itu menjadi semakin sempit ya, seperti yang di depan kita ini ya. Otomatis area pemupukannya itu tidak maksimal karena ujung akar yang muda itu seharusnya itu bisa melebar sampai ke luar sana. Artinya apa? Artinya akar pohon sawit tersebut mestinya bisa lebih leluasa mencari makanan ya, nutrisi-nutrisi lain di area-area yang ada di sekitar sini. Namun dia akan terhambat. Nah, akar ini akan berkutat di area piringan ini saja ya. Akan berkutat di area piringan ini saja. Nah, terkecuali di sini dataran tinggi seperti ini ada agak tinggi. Akar ini juga nyampe sana teman-teman. Kalau di sana lebih tinggi maka dia akan muncul ke sana, naik ke sana. Namun kalau areanya ini tergenang air semuanya, ya, contohnya yang sebelah sana, maka akar itu akan berkutat di situ saja, di area piringan itu saja. Nah, pupuk yang akan kita taruh juga di daerah situ saja. Nah, itu akan tidak maksimal teman-teman dalam hal pemupukan. Ya, saya menceritakan ini untuk kedepannya teman-teman yang ingin membeli lahan sawit atau ingin menggarap daripada lahan yang areanya itu lebih banyak rawanya daripada daratannya. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Masalah pemupukan akan susah. Nah, yang berikutnya, jika kekurangan nutrisi daripada pohon tersebut, maka dia akan mengalami lama-lama daunnya itu mengering ya. Daun itu akan mengering terutama bagian bawah dulu ya. Ke atas lama-lama dia mati ya. Seperti yang di sebelah sana ya. Itu awalnya juga pastinya ada sawitnya, kemudian dia akan mati. Itu diawali dari mengering bagian bawah. Kekurangan nutrisi itu bukan hanya salah satu nutrisi saja teman-teman ya, tapi menyeluruh ya, karena dia tidak bisa maksimal menyerap unsur hara. Nah, di situ letaknya ya. Yang berikutnya adalah ruginya, kita tidak bisa menanami semuanya area itu ya, karena daerahnya adalah bagian rawa ya. Kalau kita nanami semua tentu kita akan membuat tapak timbun keseluruhan, sedangkan bagian rawa itu biasanya miring, ada bagiannya agak dangkal seperti yang di sini. Kemudian yang ke arah sana itu pasti akan lebih dalam.
Nah, itu meruginya ya. Maka tidak maksimal dalam pemeliharaan kelapa sawit, kecuali kita menggunakan ekskavator, alat tertentu untuk membikinkan parit dalam sehingga air itu tidak lagi menggenangi area sawit ya. Menggenangi sekali-kali tapi kemudian nggak lama sudah surut, itu masih bisa. Tapi kalau menggenang seperti ini, saya kira ini akan sulit ya untuk pemeliharaan. Nah, itu kerugiannya ya teman-teman. Nah, pada dasarnya tanah yang seperti ini bukan gambut ya. Dia sebenarnya awalnya mineral, hanya saja tergenang oleh air menjadi rawa ya. Dia beda dengan gambut. Kalau gambut tuh ya kumpulan organik yang sangat banyak sehingga tanahnya itu gemburnya itu gembur bahan organik. Kalau sudah tergenang seperti ini, itu gemburnya itu bukan gembur bahan organik seperti ratik-ratik, dedaunan dan sebagainya, tapi gemburnya karena lembek karena tergenang air. Nah, ya lumpur, jadinya lumpur ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, jika ingin membeli lahan, perhatikan betul-betul lahan itu berair atau tidak, maksudnya tergenang air atau tidak, rawa atau tidak. Jika 50% ke atas itu rawa, maka sebaiknya tidak, jangan dibeli ya teman-teman, kalau untuk sawit ya, kecuali untuk kolam. Tapi kalau kecuali kurang dari 30% mungkin ya, sebagian rawa, hanya sebagian kecil saja rawanya, itu akan lebih mudah diatasi ya. Tapi kalau seperti ini teman-teman, saya kira akan kesulitan sekali untuk mengatasi, karena itu sepertinya sebelah sana itu dalam ya. Anda bayangkan kita hanya bisa menanam sedikit, tapi perawatannya akan mahal dan buahnya juga tidak bisa semaksimal di tanah yang mineral pada umumnya. Jadi kan rugi teman-teman ya. Ya rugi dalam arti dibanding dengan kita membeli tanah mineral yang normal itu jauh berbeda. Nah, jadi kenapa tidak membeli yang tanah mineral yang agak mahal sedikit tapi kedepannya akan sangat menguntungkan dibanding dengan misalkan tanah rawa itu murah tapi kerugian kita akan lebih besar. Nah, itu teman-teman ya. Atau untungnya sedikit lah kalau misalkan dapat untung. Kecuali kita bisa mengatasinya dengan menggunakan alat berat. Nah, kalau kita lihat buahnya juga kurang bagus teman-teman ya. Ada buahnya beberapa. Tuh ya. Kemudian ini juga iya. Ini bagian atas saja yang jauh dari air saja. Nah, dengan kondisi yang sering tergenang air, nah, buahnya membusuk seperti ini teman-teman ya. Nah, ya kurang bagus ya. Ini salah satunya saja, dan ke situ juga kosong. Nah, bagian yang lebih ke atas ini lumayan ada buahnya teman-teman. Nah, ini. Nah, ya. Ini bagian yang lebih luas. Nah, bagian yang lebih luas areanya itu buahnya juga agak ada ya. Nah, dia agak ke sana, ini akan susah. Nah, ini maksud saya teman-teman ya. Jadi sebaiknya membeli lahan itu yang sekiranya ke depan itu menguntungkan, meskipun agak mahal sedikit ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat juga menjadi pandangan kita ke depan untuk berkebun dan memilih lahan sawit yang baik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.